أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan umur dan usia kita sampai saat dan hari ini, hari Jumat di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya yaitu sekarang, yakni bulan Rajab. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apa keistimewaan bulan Rajab? Banyak peristiwa, banyak hal-hal yang agung yang ada di bulan Rajab, dan yang paling fenomenal, satu hal peristiwa yang terpenting yang terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini khatib akan mencoba memaparkan apa hikmah Allah mengadakan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, linuriyahu min ayatina, bahwa dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperlihatkan, linuriyahu, Allah memperlihatkan kepada kita, Allah memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina, dari ayat-ayat Allah, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita hidup di planet besar, tapi pada hakikatnya ini adalah planet bumi kecil apabila dibandingkan dengan planet-planet lain.
makhluk angkasa yang lain, bintang-bintang, gugusan langit dan yang lainnya. Kita berada di planet bumi ini, tidak ada apa-apa. Masih banyak kehidupan-kehidupan dan ruang-ruang angkasa lainnya. Ternyata kita hidup di bumi ini hanyalah sebagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan. Bagaimana baginda Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Isra dan Mi'rajnya, baik mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, bagaimana ada benda-benda langit lainnya, ada surga dan neraka, dan yang terpenting sampai ke satu langit yang terakhir yang tidak mungkin tercapai dengan jangka ukuran manusia, yakni Sidratul Muntaha. Bahwa dengan terjadinya Isra Mi'raj ini, Allah ingin memperlihatkan kepada kita linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, memperlihatkan kekuasaan-kekuasaan yang dahsyat. Kita hidup dengan bergelimang berbagai hal yang besar, tapi tidak seberapa. Ini masih kecil, jauh dengan kebesaran Allah yang lainnya yang berada di ruang-ruang selain planet bumi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu hikmah daripada Isra Mi'raj yang kedua adalah ujian keimanan bagi kita. Kenapa ujian keimanan bagi kita terjadinya Isra Mi'raj? Karena pada waktu Isra Mi'raj Nabi pulang, para sahabat dan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu terbagi tiga. Ada orang yang beriman dengan terjadinya Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada orang yang ragu-ragu, benar apa tidak, benar apa tidak. Kalau tidak benar, masa karena Muhammad sudah mempunyai lakon, mempunyai lagian, yaitu Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi di sisi lain dengan logika, tidaklah mungkin Muhammad mampu berjalan dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ke Palestina, dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mengingkari penuh, orang-orang yang ingkar, tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul ini adalah ujian keimanan kita. Betul, kalau nalar manusia berkata jarak dari kota Makkah ke Palestina itu kurang lebih 1.200 sampai 1.500 km. Kalau zaman dulu menggunakan kuda yang terlatih, kuda yang hebat, ataupun onta yang mahal, itu membutuhkan waktu 40 sampai 50 hari baru sampai. Belum lagi ke langit, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, langit 2, dan langit 3. Dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa diindrawi oleh kita. Kecepatan daripada cahaya saja adalah 1 kali 300.000 km per detik. Ini Nabi sambut menembus langit pertama, langit kedua, dan sampai langit terakhir, dan langit yang paling tinggi lagi yang tidak terjangkau manusia yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Oleh karena ini, dengan kejadian Isra Mi'raj, bagaimana kita ditatar keimanan kita, bagaimana kita diuji, apakah mampu kita mengimani dan meyakini bahwa kejadian tersebut memang ada adanya. Dalam waktu yang singkat, Laila, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Laila itu beda dengan lailatan. Kalau lailatul itu 1 malam penuh, dari mulai terbenam matahari sampai muncul lagi matahari. Tapi ini laila, kurang lebih dari jam 9 sampai jam 4 subuh, 7 sampai 8 jam. Tapi Nabi mampu menembus mulai dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan yang terakhir sampai menembus Sidratul Muntaha dalam waktu semalam tidak penuh, kurang lebih 8 jam atau 7 jam saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita mempercaya atau tidak, ini kembali bagaimana keyakinan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga, yang paling fenomenal dan yang paling istimewa daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah
diperintahkannya kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tatkala Allah memerintah ibadah-ibadah yang lain, Allah memerintahkan zakat cukup dengan firman-Nya yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Allah memerintah sedekah cukup dengan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Ketika Allah memerintah zakat cukup Allah dengan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Begitu juga perintah-perintah yang lain, puasa dan haji cukup dengan perintah firman-Nya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking istimewanya ibadah salat, Allah tidak menggunakan perantara. Allah langsung mengundang Rasulullah datang menghadap beliau, dan inti daripada Isra Mi'raj, Allah akan memberikan kewajiban kepada Muhammad dan umatnya, yaitu sampai sekarang melaksanakan sholat wajib 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Al-fariq bainal kafir wal muslim as-shalah, yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim itu dalam sholatnya. Awwal ma yuhasabu 'inda Allah yaumil qiyamah ya shalah. Yang pertama yang akan dihisabkan di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Maka jangan pernah menggampang-gampangkan terhadap masalah sholat. Sholat adalah ritual ibadah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tidak ada udurnya sholat. Udur sholat cuma 2, 1 kalau kita lupa, yang kedua kalau kita ketiduran. Selain daripada itu, selama nyawa di kandung badan, yang namanya sholat wajib kita laksanakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu hikmah yang keempat adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala melaksanakan Isra Mi'raj, lalu Allah menyuruh Nabi berjamaah dengan para nabi yang terdahulu. Nabi menjadi imamnya, para nabi dan rasul dari awal sampai akhir diimami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Bahwa segala syariat yang diambil, yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu telah dihapus dan disempurnakan dengan syariat yang terakhir yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang terakhir dari peristiwa Isra Mi'raj adalah betapa penting dan berharganya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sekarang belum bebas, masih dalam kekuasaan dan jajahan orang-orang Israel, itu adalah justru kiblat manusia yang pertama. Orang-orang sholat sebelum ke Masjidil Haram itu adalah ke Masjidil Aqsa. Bahwa setelah Nabi berdoa kurang lebih 17 bulan meminta kepada Allah supaya arah kiblat dibelokkan dan diarahkan ke Makkah yang ada di Masjidil Haram, lalu terjadilah pergeseran dan pergantian arah kiblat dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina kepada Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ini bertanda bahwa Masjidil Aqsa mari kita doakan supaya menjadi bebas dari jajahannya, bahwa masjid ini bukan sembarang masjid, ini adalah masjid peninggalan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib tidak akan menguraikan sejarah tentang Isra Mi'raj, tapi cukup dengan 5 hikmah ini. Mari kita hayati, mari kita imani, mari kita resapi dengan 5 hikmah ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik بسلامك وكرمك على سيدك وصافي عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين اللهم صل وسلم على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام